Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang mulai membusuk. Rudy melirik jam tangannya pukul 11 malam. Seharusnya mereka sudah dekat dengan tempat perkemahan. Tapi jalur yang mereka lalui semakin aneh. Kok jalan setapaknya nggak ada? Bisik Adi. Bayu mengangkat senter, menyorot ke depan. Cahaya itu menangkap sesuatu yang membuat mereka langsung membeku. Di depan mereka, berdiri sebuah gapura tua, dipenuhi sulur-sulur akar yang menggantung lebat. Di baliknya, samar-samar terlihat deretan rumah-rumah kayu dengan cahaya temaram. Padahal, di peta, seharusnya tidak ada desa di sini. Perlahan, suara gamelan mulai terdengar dari dalam desa itu. Semakin lama, semakin jelas. Lalu, di balik bayang-bayang rumah, ada sesuatu yang bergerak. Siapa atau apa yang tinggal di sana? Kutukan Desa Gaib. Kisah ini dialami oleh seorang pendaki bernama Rudy. Pada tahun ke-2019 ia dan 3 temannya Adi, Bayu, dan Tony berencana mendaki sebuah bukit di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta. Bukit ini terkenal dengan jalur yang indah, tetapi juga memiliki banyak mitos tentang desa gaib yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu. Mereka memulai perjalanan di sore hari dengan niat mendirikan tenda sebelum malam tiba. Namun, setelah berjalan sekitar 3 jam, mereka tersesat. Jalur yang mereka lewati terasa semakin asing dan tidak ada tanda-tanda jalur pendakian resmi. Saat mulai panik, mereka melihat sesuatu di kejauhan sebuah desa kecil dengan rumah-rumah kayu. Lampu minyak menyala di beberapa rumah dan suara gamelan terdengar samar. Mereka saling pandang dengan heran. Desa apa ini? Setahu gue, di sini nggak ada pemukiman, kata Adi. Namun, karena hari mulai gelap, mereka memutuskan untuk mendekati desa itu dan meminta izin bermalam. Saat memasuki desa, mereka disambut oleh seorang pria tua berpakaian adat Jawa. Silakan masuk. Nah, kalian pasti capek. Bermalamlah di sini, katanya dengan suara lembut. Penduduk desa lainnya muncul dari rumah-rumah. Mereka semua berpakaian seperti orang zaman dulu, tetapi ada sesuatu yang terasa tidak wajar. Mata mereka kosong, seolah-olah tidak benar-benar hidup. Meskipun merasa aneh, mereka tetap mengiyakan dan diberikan satu rumah kecil untuk bermalam. Malam itu, seorang wanita datang mengantarkan makanan tradisional, nasi tumpeng dan ayam ingkung. Namun, sebelum menyentuh makanan itu, Tony berbisik, "Gue ingat cerita orang-orang tua. Kalau kita tersesat di tempat aneh, jangan pernah makan apapun yang mereka kasih." Mereka semua berpura-pura makan, tetapi diam-diam membuang makanan itu keluar rumah. Saat malam semakin larut, mereka mulai mendengar suara-suara aneh dari luar, bisikan halus, langkah kaki menyeret, dan suara tertawa pelan. Tidak bisa tidur, Rudy mengintip dari jendela. Yang ia lihat membuat darahnya membeku. Penduduk desa itu tidak berjalan seperti manusia, melainkan melayang di atas tanah. Beberapa dari mereka mulai menjilat makanan yang tadi mereka buang, lalu menoleh ke arah rumah mereka dengan senyum mengerikan. Tiba-tiba, pria tua yang tadi menyambut mereka muncul di depan pintu. Dengan suara datar, ia berkata, "Kalian harus tinggal di sini selamanya." Tanpa pikir panjang, mereka berempat langsung berlari keluar. Namun, saat melewati jalan desa, mereka menyadari sesuatu yang mengerikan. Rumah-rumah itu perlahan menghilang menjadi kabut.
dan penduduknya berubah menjadi bayangan hitam tanpa wajah. Mereka terus berlari tanpa menoleh ke belakang. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, mereka tiba-tiba menemukan diri mereka kembali di jalur pendakian. Awal desa itu sudah tidak ada. Mereka tidak tahu bagaimana mereka bisa kembali. Setelah berhasil melarikan diri dari desa misterius, Rudy, Adi, Banu, dan Tony akhirnya tiba kembali di jalur pendakian. Mereka semua terengah-engah, tubuh basah oleh keringat, dan hati masih berdegup kencang karena ketakutan. Gimana bisa tiba-tiba kita balik ke jalur awal? Tanya Bayu, masih berusaha memahami apa yang terjadi. Tidak ada yang bisa menjawab. Mereka hanya berdiri di sana, mencoba memastikan bahwa mereka benar-benar sudah keluar dari tempat terkutuk itu. Namun, sesuatu masih terasa tidak beres. Ketika mereka mencoba mencari jalur turun, mereka menyadari sesuatu yang membuat mereka semakin ketakutan. Tidak ada jejak kaki mereka di tanah. Seharusnya, setelah berlari sejauh itu, tanah di jalur pendakian penuh dengan jejak kaki. Tapi tanah itu bersih, seperti tidak pernah ada yang lewat. Apa kita benar-benar sudah keluar? Gumam Tony pelan. Perasaan cemas kembali menyelimuti mereka. Tanpa banyak bicara, mereka memutuskan untuk segera turun sebelum malam semakin larut. Mereka berjalan cepat menuruni jalur yang seharusnya membawa mereka ke pos awal. Namun, setelah hampir 1 jam berjalan, mereka kembali ke tempat yang sama. Ini nggak mungkin, kita jalan lurus terus, seru Adi panik. Mereka mencoba jalur lain, tetapi lagi-lagi mereka kembali ke titik awal, seperti sedang berada dalam lingkaran tanpa akhir. Tiba-tiba, terdengar suara gamelan dari kejauhan. Suara itu semakin lama semakin dekat, seolah-olah desa Gap tadi mencari mereka. Di tengah kepanikan, mereka mendengar suara lain, suara perempuan menangis. Tolong, tolong saya. Suara itu berasal dari semak-semak di samping jalur. Rudy ingin mengabaikannya, tapi Tony berkata, bagaimana kalau itu orang beneran yang tersesat kayak kita? Mereka akhirnya mendekati sumber suara. Namun, saat mereka mengibak semak-semak, tidak ada siapa-siapa. Yang ada hanya sebatang kayu panjang dengan kain putih tergantung di ujungnya seperti bendera pemanggil arwah. Mereka semua membeku. Itu bukan pertanda baik. Dan sebelum mereka bisa bergerak, suara perempuan tadi berubah menjadi suara tertawa menyeramkan. Dalam kepanikan, mereka langsung berlari kembali ke jalur utama. Saat itulah mereka melihat sesuatu, sebuah pintu kayu tua berdiri di tengah jalur. Padahal sebelumnya tidak ada. Masuk, teriak Rudy tanpa berpikir. Tanpa pilihan lain, mereka berempat langsung menerobos pintu itu. Begitu mereka melewatinya, suara gamelan, tangisan, dan tawa menghilang seketika. Mereka melihat ke sekitar dan mendapati diri mereka sudah berada di pos pendakian awal. Hutan di belakang mereka tampak normal. Tidak ada desa, tidak ada suara-suara aneh. Setelah memastikan bahwa mereka benar-benar sudah keluar, mereka segera turun ke desa terdekat dan menceritakan semuanya kepada warga setempat. Seorang sesepuh desa hanya menggeleng dan berkata, "Kalian beruntung bisa kembali. Tidak semua orang yang masuk ke sana bisa keluar." Mereka bertanya tentang pintu kayu yang membawa mereka keluar. Tetapi sesepuh itu hanya menjawab, itu adalah jalan yang diberikan. Tapi ingat, kalau suatu hari kalian mendengar gamelan di hutan, jangan pernah menoleh ke belakang. Sejak malam itu, keempatnya tidak pernah lagi mendaki di Gunung Kidul. Sejak kejadian itu, Rudy, Adi, Bayu, dan Tony tidak pernah lagi mendaki di Gunung Kidul. Namun, meski sudah bertahun-tahun berlalu, kejadian itu terus menghantui mereka, terutama Rudy.
Setiap malam, ia sering terbangun mendengar suara gamelan yang samar-samar. Suara itu terdengar seperti datang dari kejauhan, tetapi semakin lama semakin dekat. Ia mencoba mengabaikannya, menganggap itu hanya trauma, hingga suatu malam, sesuatu terjadi. Bayangan di depan rumah. Malam itu, Rudy baru saja pulang kerja. Saat ia turun dari motornya, ia merasa seperti sedang diawasi. Ketika ia menolak ke pagar rumahnya, jantungnya langsung berdegup kencang. Di sana, ada seseorang berdiri diam. Sosok itu memakai pakaian khas Jawa. Wajahnya tertutup bayangan, tetapi kakinya tidak menyentuh tanah. Rudy mundur beberapa langkah, matanya tidak berkedip. Sosok itu tidak bergerak, tetapi tiba-tiba terdengar suara gamelan yang pelan. Saat itulah Rudy menyadari sesuatu yang membuat darahnya membeku. Suara gamelan itu bukan dari kejauhan, melainkan dari dalam rumahnya sendiri. Pintu yang tidak seharusnya ada. Dengan tangan gemetar, Rudy merogoh kunci rumahnya dan membuka pintu. Begitu masuk, suara gamelan semakin jelas. Ia menyalakan lampu, tetapi tiba-tiba langkahnya terhenti. Di tengah ruang tamunya, ada sebuah pintu kayu tua yang tidak pernah ada sebelumnya. Pintu itu mirip dengan yang mereka lihat di hutan gunung kidul, pintu yang menyelamatkan mereka dari desa gaib. Namun, kali ini pintu itu terbuka sedikit. Dari celahnya, Rudy bisa melihat sesuatu di dalamnya, bayangan rumah-rumah kayu dan cahaya lampu minyak yang berkedip-kedip. Desa gaib itu kembali, dan kini ia ada di rumahnya. Bisikan dari balik pintu. Sebelum Rudy bisa berpikir lebih jauh, ia mendengar suara bisikan dari dalam pintu. "Kamu belum selesai. Kembali." Tiba-tiba, angin dingin berhembus dari dalam pintu, dan Rudy merasakan tarikan kuat di tubuhnya. Ia berusaha melawan, tetapi tubuhnya terasa berat, seolah-olah ada tangan tak terlihat yang menariknya masuk. Dengan sisa tenaga, Rudy meraih Al-Quran kecil yang selalu ia letakkan di meja ruang tamu. Begitu ia menggenggamnya, suara gamelan langsung berhenti. Pintu kayu itu menutup dengan keras, lalu menghilang. Akhir yang tidak benar-benar berakhir. Keesokan harinya, Rudy menelpon Adi, Banu, dan Tony untuk menceritakan semuanya. Namun, yang membuatnya semakin takut adalah mereka juga mengalami kejadian yang sama. Pintu itu muncul di rumah mereka masing-masing. Mereka akhirnya mencari bantuan seorang kiai yang memahami hal-hal gaib. Setelah mendengar cerita mereka, kiai itu hanya berkata, "Kalian sudah masuk ke tempat yang tidak seharusnya. Mereka menandai kalian." Ritual dilakukan untuk mengusir gangguan itu, dan sejak saat itu, kejadian aneh mulai berkurang. Namun, dalam hati kecilnya, Rudy tahu satu hal, desa gaib itu masih ada. Setelah menjalani ritual dengan kiai, Rudy, Adi, Bayu, dan Tony merasa gangguan itu mulai mereda. Tidak ada lagi suara gamelan, tidak ada lagi pintu misterius di rumah mereka. Namun, jauh di dalam hati mereka, ada perasaan bahwa ini belum benar-benar berakhir. Dan mereka benar, mimpi yang sama. Beberapa bulan setelah ritual itu, Rudy mulai mengalami mimpi aneh. Dalam mimpi itu, ia selalu berada di sebuah jalan setapak di tengah hutan. Langit gelap, kabut menyelimuti, dan di kejauhan terdengar suara gamelan pelan. Ia mencoba berbalik, tetapi kakinya selalu terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang menariknya untuk terus berjalan ke depan. Di akhir jalan, ia selalu melihat hal yang sama, pintu kayu tua itu berdiri di tengah jalur, dan dari balik pintu, seseorang berbisik, "Kamu harus kembali." Setiap kali Rudy terbangun, tubuhnya basah oleh keringat.
dan jantungnya berdegup kencang. Yang membuatnya semakin takut adalah Adi, Bayu, dan Tauni juga mengalami mimpi yang sama. Keputusan terakhir, mereka sadar bahwa satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ini adalah menghadapi asal mula masalahnya. Mereka harus kembali ke Gunung Kidul. Dengan hati berat, mereka berempat pergi ke tempat di mana mereka pertama kali menemukan desa gaib itu. Malam itu, mereka bermalam di jalur pendakian, berharap bisa menemukan kembali pintu kayu yang muncul di mimpi mereka. Dan benar saja, tepat pukul 2 pagi, kabut tebal mulai turun, dan suara gamelan kembali terdengar. Di depan mereka, pintu kayu itu muncul lagi, pintu ke dunia lain. Mereka berdiri di depan pintu itu. Hati mereka berdebar keras. Apa yang terjadi kalau kita masuk? Bisik Tauni. Tidak ada yang tahu jawabannya. Tapi satu hal pasti, desa itu tidak akan berhenti memanggil mereka. Dengan keberanian yang tersisa, Rudi mengulurkan tangan dan membuka pintu itu. Di baliknya, mereka melihat desa gaib yang dulu mereka tinggalkan. Rumah-rumah kayu, lampu minyak, dan penduduk desa dengan mata kosong yang sudah menunggu mereka. Pria tua yang dulu menyambut mereka berdiri di tengah desa, tersenyum. Kalian akhirnya kembali. Seketika, angin kencang berhembus, dan semuanya menjadi gelap, kehilangan yang misterius. Keesokan harinya, tim SAR menemukan barang-barang mereka di jalur pendakian. Tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaan mereka. Seolah-olah mereka menghilang tanpa jejak. Penduduk sekitar percaya bahwa mereka telah ditelan oleh desa gaib itu dan tidak akan pernah kembali. Sampai hari ini, beberapa pendaki di Gunung Kidul mengaku masih mendengar suara gamelan di tengah malam. Dan jika kamu mendengar suara itu, jangan pernah